Apakah teman-teman pernah berbelanja ke pasar dengan membawa keranjang penuh uang kertas hanya untuk membeli barang-barang dasar? Salah satu hal yang sering dianggap aneh atau unik di Zimbabwe adalah adanya uang kertas dengan denominasi yang sangat tinggi pada saat krisis hiperinflasi pada tahun 2008. Pada saat itu, negara ini mengalami hiperinflasi yang sangat parah, yang menyebabkan nilai mata uang lokal, yaitu dolar Zimbabwe, jatuh sangat drastis. Beberapa denominasi yang sangat tinggi, seperti 100 triliun dolar Zimbabwe, dicetak, tetapi nilainya sangat rendah dalam perdagangan sehari-hari. Masyarakat Zimbabwe pada masa itu sering harus membawa keranjang penuh uang kertas hanya untuk membeli barang-barang dasar. Hal ini menciptakan situasi yang sangat aneh di mana uang kertas yang bernilai sangat rendah digunakan dalam jumlah besar untuk membayar barang-barang sehari-hari. Negara Zimbabwe atau secara resmi disebut Negara Republik Zimbabwe, adalah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di Afrika Tenggara, antara Sungai Zambezi dan Limpopo. Negara ini berbatasan dengan Afrika Selatan di selatan, Botswana di barat daya, Zambia di selatan utara, dan Mozambik di timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Harare. Zimbabwe berpenduduk sekitar 15 juta orang, yang menuturkan 16 bahasa resmi, dengan bahasa Inggris, Shona, dan Ndle yang paling umum. Negara ini pernah disebut oleh Samora Machel sebagai permata Afrika, karena kemakmurannya yang besar selama tahun-tahun awal Robert Mugabe. Sejarah Zimbabwe. Sejarah Zimbabwe dimulai dengan peradaban kuno, termasuk kerajaan Munhumutapa yang kuat pada abad ke-15. Munhumutapa adalah salah satu kerajaan terkuat di wilayah tersebut pada saat itu. Wilayah ini juga dikenal sebagai tempat bangunan batu raksasa yang megah seperti Great Zimbabwe, yang diperkirakan dibangun pada abad ke-11 hingga ke-15. Pada akhir abad ke-19, sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Zimbabwe dikuasai oleh kolonialisasi Eropa. Pada tahun 1888, Cecil Rhodes membentuk British South Africa Company, BES, untuk mengendalikan wilayah tersebut. Kolonialisasi berlanjut hingga abad ke-20, dan pada tahun 1923, wilayah ini diberi status koloni Inggris yang dikenal sebagai Southern Rhodesia. Pada tahun 1965, rezim segregasi rasial yang dikenal sebagai apartheid di Afrika Selatan menyebabkan rezim Rhodesia Selatan, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ian Smith, mendeklarasikan kemerdekaannya dari Britania Raya secara sepihak. Ini menghasilkan konflik yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Zimbabwe tahun 1964 hingga 1979, di mana gerilyawan seperti Robert Mugabe dan Joshua Nkomo melawan pemerintah kolonial. Pada tahun 1980, Perang Kemerdekaan berakhir, dan Zimbabwe meraih kemerdekaannya. Negara ini mendapatkan nama baru dan menjadi Republik Zimbabwe. Robert Mugabe menjadi presiden pertama dan memerintah selama hampir 3 dekade, seringkali dengan tindakan otoriter. Zimbabwe menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan sosial dalam beberapa dekade berikutnya. Krisis ekonomi, inflasi tinggi, konflik politik, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi masalah serius. Pada tahun 2017, Robert Mugabe mengundurkan diri, dan Emmerson Mnangagwa menjadi presiden. Zimbabwe terus menghadapi berbagai tantangan, termasuk reformasi politik dan ekonomi. Upaya untuk memulihkan ekonomi dan memperbaiki hubungan dengan komunitas internasional terus berlangsung. Ekonomi Zimbabwe. Zimbabwe mengalami krisis ekonomi yang serius, terutama pada tahun 2008 ketika negara ini mengalami hiperinflasi yang sangat parah. Krisis ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kebijakan ekonomi yang buruk, pengeluaran pemerintah yang tinggi, dan ketidakstabilan politik. Penggunaan mata uang asing. Untuk mengatasi masalah inflasi dan nilai mata uang yang hancur, Zimbabwe beralih ke penggunaan mata uang asing, terutama dolar AS dan rand Afrika Selatan. Ini membantu menciptakan stabilitas moneter yang lebih besar. Zimbabwe memiliki sektor pertanian yang penting, terutama dalam produksi jagung, tembakau, dan kopi. Namun, sektor pertanian juga menghadapi tantangan, termasuk reformasi lahan pertanian dan pengaruh cuaca. Zimbabwe memiliki sumber daya mineral yang kaya, termasuk emas, platinum, berlian, dan nikel.
Sektor pertambangan adalah kontributor signifikan terhadap perekonomian negara ini. Zimbabwe telah berusaha untuk memperbaiki infrastruktur dan mengundang investasi asing untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi. Ini termasuk pembangunan jalan raya, pembangunan pembangkit listrik, dan pengembangan sektor pariwisata. Pemerintah Zimbabwe telah berusaha untuk melakukan reformasi ekonomi untuk mengatasi masalah inflasi, menjaga stabilitas moneter, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya ini termasuk pengendalian pengeluaran pemerintah dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi bisnis. Korupsi telah menjadi masalah serius dalam perekonomian Zimbabwe, dan upaya untuk memberantas korupsi adalah bagian penting dari upaya reformasi ekonomi. Meskipun Zimbabwe memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk pertanian dan pertambangan, ekonominya tetap menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Stabilitas politik, reformasi ekonomi, dan peningkatan lingkungan bisnis adalah faktor-faktor kunci yang akan memengaruhi masa depan ekonomi Zimbabwe. Demografi Zimbabwe. Sejarah multietnis, Zimbabwe adalah rumah bagi beragam kelompok etnis yang mencerminkan sejarah dan migrasi panjang di wilayah ini. Kelompok-kelompok utama termasuk suku Shona, yang merupakan mayoritas penduduk dan memiliki pengaruh kuat dalam budaya dan politik. Selain itu, ada suku Endele, yang juga berperan penting dalam sejarah Zimbabwe. Suku-suku lainnya seperti suku Chewa, suku Cibarwe, suku Kalanga, dan suku Manika juga memberikan warna keanekaragaman budaya. Penduduk dan pertumbuhan populasi, Zimbabwe memiliki populasi yang tumbuh pesat. Saat ini, diperkirakan memiliki lebih dari 15 juta penduduk. Pertumbuhan populasi yang cepat telah menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial. Namun, perubahan dalam tingkat kelahiran dan migrasi juga berdampak pada komposisi demografi. Distribusi geografis, mayoritas penduduk Zimbabwe tinggal di wilayah pedesaan, dengan sebagian besar berfokus pada pertanian. Kota-kota seperti Harare, Bulawayo, dan Mutara merupakan pusat perkembangan ekonomi dan komersial. Umur dan gender, piramida usia Zimbabwe mencerminkan perubahan dalam pola kelahiran dan harapan hidup. Populasi muda yang besar menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat kelahiran, tetapi harapan hidup yang lebih baik juga berperan. Gender juga menjadi faktor penting dalam demografi, dengan sejumlah besar perempuan yang berperan dalam tenaga kerja pertanian dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Tantangan demografis, Zimbabwe menghadapi sejumlah tantangan demografis, termasuk akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, ketimpangan gender, dan kebijakan keluarga yang berdampak pada pertumbuhan populasi. Pemerintah dan organisasi masyarakat berusaha untuk mengatasi tantangan-tantangan ini untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kekayaan budaya, salah satu kekayaan Zimbabwe yang paling berharga adalah budayanya yang beraneka ragam. Musik, tarian, seni, dan kerajinan tangan merupakan aspek penting dari budaya Zimbabwe. Warisan budaya ini memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas masyarakat.